Selamat siang Pak Agus. Terima Iya, kasih telah hadir di sesi ini. Apa kabar? baik, Bu Rianti, gimana kabarnya? Baik Pak. Semoga kita selalu sehat ya Pak ya. Iya, Baik. Sungkaro nih. Ya, hari ini kita akan berbincang sebentar nih Pak nih. Pada percakapan hari ini kira-kira apa yang ingin Bapak bicarakan? Ini sebenarnya saya ada sedikit rasa kalau dikatakan itu galau seperti ini terkait tentang eh, saya melihat kenapa kok murid saya itu padahal sudah dekat-dekat penilaian akhir semester saya melihat murid-murid itu sepertinya tidak menggunakan waktunya gitu untuk belajar, itu masih senang bermain gitu. Dan saya sendiri kok merasa tegang gitu, sedangkan murid saya sepertinya tidak tegang menghadapi pelaksanaan ulangan akhir semester gitu. Nanti mungkin Berarti Bapak memiliki kekhawatiran nanti anak-anak tidak siap mengikuti penilaian akhir semester ini, sedangkan penilaiannya sudah dekat, mereka malah tanpa asik bermain, tidak belajar, seperti ini kan nanti seperti itu. Karena saya melihat dari seharian dalam pembelajaran itu, setelah saya menyampaikan pembelajaran itu, sepertinya mereka masih, setelah saya tanya balik, ada beberapa kelompok siswa itu yang tidak bisa menjawab apa yang saya sampaikan. Berarti Bapak khawatir nanti nilainya mereka pada penilaian akhir semester ini tidak bagus seperti yang Bapak harapkan. Nah, apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita ini, Pak? Ya, tentunya yang ingin saya dapatkan di sini bagaimana nanti saya merasa mendapatkan atau bisa melakukan terkait dengan persiapan ulang bisa memanfaatkan waktunya untuk belajar baik di sekolah maupun di rumah seperti itu. Jadi Bapak ingin supaya ada kegiatan yang mereka lakukan dalam belajar yang bisa memanfaatkan waktu untuk persiapan mereka penilaian akhir semester. Nah, kalau kita asumsikan level dari 1 sampai 10, kira-kira kesiapan anak-anak di kelas Bapak dalam mengikuti penilaian akhir semester ini berada di level berapa, Pak? Kalau saya ibaratkan dengan level nilai itu mungkin di posisi 6 mungkin ya, 6 7 gitu. Bapak ingin idealnya mereka berada di posisi berapa untuk kesiapan mereka dalam penilaian akhir semester ini? Kalau ditanya ideal mungkin saya ke 8 atau 9 begitu. Jadi Bapak ingin mereka ada di posisi 8 atau 9. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa yang Bapak lakukan, yang sudah Bapak lakukan untuk mempersiapkan mereka untuk penilaian akhir semester ini? Yang saya sudah lakukan, saya melakukan lebih banyak pembahasan soal-soal di kelas terkait penilaian akhir semester. Kemudian saya juga sering mengajak anak-anak untuk kuis di kelas terkait dengan soal-soal ulangan akhir semester. Seperti ini nanti yang sudah saya lakukan. Nah, dari pembelajaran yang pernah Bapak lakukan, kira-kira pembelajaran apa yang paling menarik menurut anak-anak Bapak? Yang paling mereka merasa tertantang mungkin dalam belajar itu?
Yang menarik mungkin saya lihat mereka senang saya ajak ketika lakukan kuis nih secara berkelompok gitu. Saya ajukan pertanyaan, mana kelompok yang bisa menjawab benar, saya berikan nilai 100 seperti ini, kemudian mereka jadi tertarik dan bersemangat. Jadi anak-anak Bapak tuh merasa tertantang atau merasa menarik ketika Bapak ajak mereka bermain kuis seperti ini kan nggih. Nah, untuk persiapan penilaian akhir semester ini, apa kira-kira ada metode lain yang menarik selain tadi memberikan kisi-kisi atau apa yang bisa Bapak lakukan di sekolah supaya mereka pada saat belajar itu tidak merasa seperti mereka belajar, tetapi bisa menarik dan tertantang? Yang saya lakukan untuk menarik perhatian mereka juga saya memberikan kisi-kisi soal itu seperti biasa yang bahas sekali, mereka pun tampak antusias karena mereka meyakini bahwa di soal yang nantinya keluar nikah ada seputaran di kisi-kisi seperti nikah nanti. Ini berarti Bapak sudah memberikan kisi-kisi dan mereka tampak antusias. Setelah Bapak memberikan kisi-kisi dan mereka sudah tampak antusias, apakah ada peningkatan? Artinya ada masih anak-anak yang tidak memahami seperti ini atau tidak kelihatan tidak tertarik dalam pembelajaran itu. Setelah saya melakukan terkait pembahasan kisi-kisi, saya lihat sih ada tidak banyak sih Bu Yanti, mungkin memang ada beberapa siswa saya yang memang perhatiannya kurang seperti ini tapi saya selalu menyinggung dengan cara menunjuk mereka supaya tetap fokus terkait pembahasan kisi-kisi yang sudah saya lakukan begitu. Tadi Bapak mengatakan kalau anak-anak Bapak tertarik dengan permainan kuis. Mereka senang bermain kuis. Kira-kira apakah ada metode lain yang menarik untuk pada saat Bapak melakukan kisi-kisi supaya menarik seperti anak-anak Bapak supaya tertantang seperti pada metode yang Bapak lakukan sebelumnya? Kalau tadi menyinggung tentang kuis gitu, saya juga melakukan kuis secara online gitu, yang mereka bisa jawab di rumah dan di kelas seperti ini Yanti. Jadi untuk di rumah rencana Bapak akan melakukan kuis secara online seperti ini Mungkin untuk rencana di sekolah seperti apa nih Pak? Di sekolah Dumun seperti apa nih kira-kira supaya anak murid-murid Bapak lebih tertantang dalam pembelajaran persiapan akhir semester niki. Jadi selain saya memberikan kuis secara berkelompok, saya juga akan memberikan kuis secara online. Baik, biasanya saya melalui kuisis atau Google Form di kelas, dan di rumah nanti juga saya akan meminta mereka untuk menjawab kuis-kuis online tersebut. Jadi dan untuk pembahasan kisi-kisi juga tetap saya akan lakukan seperti itu. Jadi yang saya tarik kesimpulan dari rencana Bapak nanti ketika penilaian Bapak memberikan kisi-kisi penilaian akhir semester nikah bisa dengan cara yang lebih menarik, bisa dengan menggunakan kuisis di kelas supaya anak-anak lebih tertarik seperti nikah ya Pak ya.
Ini Bu Yanti, seperti ini sih rencana saya ke depannya nanti. Nggih. Kapan kira-kira Bapak ingin menjalankan rencana Bapak Nike? Besok sepertinya Bu Yanti, saya akan melakukan rencana saya ini besok ya, secepatnya besok. Kira-kira ada siapa yang bisa Bapak ajak kolaborasi terkait dengan rencana Bapak Nike? Yang saya ajak kolaborasi biasanya dari kelas 5 yang lain nih, kan kebetulan saya mengajar di kelas 5B, nanti rekan saya yang di kelas 5A saya ajak untuk berkolaborasi. Jadi terkait dengan rencana Bapak itu, mungkin Bapak bisa akan lakukan mulai besok, kenten nggih. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang Bapak bisa dapatkan dari sesi ini? Yang saya dapatkan dari sesi coaching sekarang ini, saya mendapatkan hal-hal yang dapat membantu saya dalam persiapan ulangan umum ini. Tadi seperti saya mengaktifkan diskusi terkait kuis kelompok, kemudian melakukan persiapan di rumah dengan kuis-kuis online maupun di kelas. Kemudian saya membahas juga kisi-kisi yang akan digunakan seperti ini, Bu Yanti. Oke, jadi Bapak sudah membuat rencana aksi yang akan mulai Bapak lakukan mulai besok dan berkolaborasi dengan rekan sejawat Bapak. Apakah sudah bisa sedikit menghilangkan kegalauan Bapak, ketegangan? Yes, saya setelah membahas tadi dengan Bu Yanti sedikit merasa lega, Bu Yanti. Ternyata saya mesti meningkatkan kembali apa yang sudah saya lakukan seperti itu. Iya, Pak Agus. Baik, karena kita sudah ada di penghujung sesi, jadi saya sangat menantikan untuk sesi berikutnya. Saya ingin mendengar cerita Pak Agus setelah Bapak menerapkan diskusi kelompok, kemudian ada kuisis yang menarik perhatian anak-anak, bagaimana nanti respon dari murid-murid Bapak Pak Agus terkait dengan penilaian akhir semester. Semoga mereka mendapatkan nilai bagus-bagus seperti yang Pak Agus harapkan. Terima kasih Bu Yanti atas waktunya nih. Terima kasih banyak Pak Agus atas sesi coaching kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam sehat selalu, Pak. Boleh. Jadi refleksi saya terkait dengan kegiatan coaching kita untuk kali ini, yang pertama adalah apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Jadi menurut saya yang sudah berjalan baik dalam percakapan ini adalah komunikasi antara coach dengan coachee sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar, sudah berjalan dengan komunikatif. Kemudian untuk alur tirta sendiri dalam coaching sudah dilaksanakan, sudah saya laksanakan, tapi mungkin masih belum sempurna ya Pak ya. Kita masih harus berlatih lagi untuk menyempurnakan alur tirta supaya menjadi coach yang baik. Kemudian yang kedua, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin yang perlu diperbaiki adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap berada dalam kondisi penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi kalau sebelum melakukan coaching tadi itu saya itu meyakinkan diri saya bahwa saya di sini itu sebagai coach yang membantu Pak Agus untuk
menemukan solusi dari permasalahannya, sehingga saya bisa fokus dalam peran saya. Jadi saya menggali peran saya sebagai aktor, sebagai seorang coach, seperti itu, Pak. Jadi pada saat coaching sendiri itu saya memperhatikan Bapak dengan seksama. Jadi saya berusaha untuk tidak memperhatikan ke sekitar lain. Jadi memperhatikan Bapak dengan seksama sehingga saya bisa tetap fokus pada apa yang Pak Agus sampaikan. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Jadi yang akan saya lakukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan saya, mungkin nanti saya akan menonton kembali video percakapan kita ini sehingga saya bisa memperbaiki di mana kesalahan saya, di mana kekurangan saya untuk nantinya bisa saya asah supaya saya bisa menjadi coach yang baik. Kemudian saya juga akan mempelajari ulang LMS, mungkin melihat video-video di LMS agar saya bisa menjadi coach yang baik nantinya bagi rekan-rekan saya. Kemudian umpan balik dari Pak Agus terkait dengan coaching yang saya lakukan. Apa yang Bapak rasakan saat di coaching? Yang saya rasakan di sini saat coaching dengan Ibu, saya merasa gimana ya, antusias dan menikmati jalannya coaching ini. Tiap alur percakapan itu saya cermati dan saya gali lagi apa yang menjadi potensi dalam diri saya. Tentunya mengacu dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Dianti sampaikan.